Halo sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kamaruzaman Bustamam Ahmad atau KBA. Kali ini kita akan lanjutkan diskusi kita tentang Acehnologi. Ini agak sedikit dingin di Banda Aceh karena dalam beberapa hari ini Aceh dilanda hujan. Tapi bagaimanapun kita akan lanjutkan pengajian kita tentang studi Acehnologi. Dalam sesi kali ini kita akan kupas salah satu tokoh yang paling berjasa dalam mengubah struktur kesadaran masyarakat Aceh. Tokoh tersebut adalah Senok Hogroje. Nanti silakan dicari tentang Senok di search engine. Mungkin akan Anda dapatkan berbagai informasi tentang Senok Hogroje. Namun di sini saya hanya ingin memberikan satu narasi singkat. Apa sebenarnya yang dilakukan oleh Senok sehingga merubah cara pandang masyarakat Aceh sampai hari ini. Dan ini dalam tanda petik bahayanya seorang pengkaji antropolog. Satu hal yang paling besar jasa Senok di Aceh adalah dia menukar makna adat yang adat awalnya merupakan undang-undang dalam pemerintahan Aceh, kemudian dia tukar menjadi adat atau kebiasaan masyarakat Aceh, di mana dalam masyarakat Aceh itu biasanya disebut resam. Jadi Senok merubahnya menjadi adat, sehingga sampai hari ini jika kita tanya sama generasi muda apa itu adat, mereka akan mengatakan adat adalah kebiasaan. Dan sebenarnya tidak keliru ketika di beberapa kampus di Indonesia, terutama di fakultas yang membidangi masalah hukum, mereka juga memunculkan mata kuliah hukum adat. Walaupun sebenarnya istilah hukum adat tersebut diperkenalkan oleh Senok Hogroje pada tahun 1900 yang dikembangkan oleh Van Vollenhoven tentang adat law, dan itu yang merubah struktur kajian hukum di Indonesia, terutama setelah terbitnya dua karya Senok Hogroje. Sama saya ada dalam edisi bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh pihak INIS, diterbitkan oleh pihak INIS, yaitu adat rakyat dan Aceh, rakyat dan adat istiadatnya. Ini merupakan masterpiece dari karya Senok Hogroje. Ini buku yang keduanya, amat luar biasa, dan inilah buku yang menjadi dasar kemudian munculnya kajian hukum adat. Walaupun Senok Hogroje juga pernah melakukan penelitian di Mekah dan ada bukunya yang terbit di Leiden. Adapun judul buku tadi adalah judul aslinya dari bahasa Belanda, The Acehers, terbit pada tahun 1893 oleh Brill. Dan itu kemudian yang menjadikan kenapa orang Aceh ketika bicara adat adalah bicara tentang apa yang ditulis oleh Senok Hogroje. Karena harus diakui dulu ada sekitar 27 orang dari Indonesia yang dikirim belajar hukum ke Leiden, dan merekalah yang kemudian pulang ke Indonesia mengembangkan kajian ilmu hukum di Indonesia. Nah, kembali ke persoalan Aceh. Sebenarnya di Aceh sudah ada adat. Adat yang dimaksud di Aceh adalah adat Mukuta Alam atau adat Aceh, yang berisi tentang undang-undang, peraturan, aturan-aturan resmi
yang dijalankan oleh Kerajaan Aceh, dan itu hari ini tenggelam. Tidak ada yang berusaha untuk menjadikan itu bahan studi di kampus, apalagi di sekolah. Jadi anak-anak sekarang dia tidak paham tentang adat, karena ketika dia belajar adat adalah kebiasaan, which is tidak masalah. Nah, adat dalam masyarakat Aceh ini ada satu buku yang disajikan oleh Dr. M. Adli Abdullah yang berjudul Ma Baina As-Salatin atau Adat Aceh, dan di sini dia kupas, artinya adat Aceh ini mengupas segala aturan tentang apa sebenarnya dan apa yang seharusnya dilakukan oleh sebuah kerajaan atau pemerintahan. Jadi di sini ada perintah segala raja-raja, kemudian silsilah raja-raja Aceh, adat majelis raja-raja, dustur itu ada yang undang-undang, adat, hasil negeri, dan segala kapal niaga. Jadi ini ada teks Jawinya. Jadi ini sebenarnya yang dikatakan adat. Kalau dalam buku Pak Adli ini ada disebutkan dijelaskan. Dan ini yang sekarang ini adat Aceh ini yang jarang sekali diteliti, sehingga orang lebih banyak mempelajari adat yang dihasilkan oleh karya Snok, terutama setelah munculnya istilah hukum adat. Dan adat Aceh juga bisa dijumpai dalam kanun Muqta Alam ini, dan ini diedit oleh Pak Kalam dan Pak T.A. Sakti, dan di sini berisi tentang peraturan-peraturan yang harus dijalankan oleh suatu pemerintahan. Jadi jasa besar Snok Hogronya adalah merubah makna adat dalam masyarakat Aceh yang awalnya merupakan undang-undang, kemudian dirubah menjadi kebiasaan. Dan ini juga mempengaruhi masyarakat Sunda ketika Haji Hasan Mustafa juga menulis buku yang hampir sama, yaitu Adat Istiadat Sunda. Dan harus diakui bahwasanya Haji Hasan Mustafa adalah orang dekat dari Snok Hogronya. Dampak ini kemudian yang memberikan pengaruh yang cukup besar bagi studi di Aceh, terutama ketika terbitnya buku The Acehers tersebut, dan itu kemudian yang menjadi cara pandang orang Eropa melihat Aceh dari dulu sampai sekarang. Jadi agak susah kita menjelaskan Aceh kepada para peneliti luar, karena yang mereka tahu adalah penjelasan tentang Aceh, apa yang ditulis oleh Snok Hogronya dalam bukunya The Acehers, dan ini masih dikaji sampai hari ini. Kalau tidak salah saya juga sudah mulai diterbitkan di Pulau Jawa oleh salah satu penerbit tentang orang Aceh. Dan ini juga yang harus dipahami oleh para sahabat peminat studi Acehnologi. Ketika Snok, pernah saya sampaikan sebelumnya, meletakkan spirit intelektual, studi agama dan budaya, serta arah kebijakan yang dihasilkan. Jadi inilah poin penting ketika kita meletakkan dua karya ini. Di samping ada beberapa buku-buku Snok yang menjelaskan tentang nasihat-nasihat dia kepada pemerintah, di mana usaha tersebut adalah menaikkan fungsi adat yang tadi kebiasaan, kemudian naiknya nama mukim dan keci, sehingga itu menciptakan disintegrasi sosial dalam masyarakat Aceh. Terjadi berbagai revolusi sosial akibat dari teori ini, sehingga yang tadi adat dan agama itu ibarat zat dan sifat itu itu menjadi terpotong, teriris oleh pendekatan Snok melalui teori-teori dari Emile Durkheim. Dan saya rasa para sahabat, ini juga saya kupas dalam buku saya Acehnologi, kalau tidak salah saya di bab terakhir volume 1.
Objek studi religi pada abad ke-19 ini menurut Karel Stembring, dan kenapa kemudian orang Aceh tidak bisa lagi menaikkan atau menghubungkan agama dan kebudayaan mereka. Kalau menurut Karel Stembring, ada tren bahwasanya pada saat itu kajian-kajian yang dihasilkan oleh para peminat social studies atau humanities cenderung melihat agama sebagai sesuatu yang negatif dan sesuatu yang mesti tidak ada lagi. Harus diakui bahwasanya terjadinya penolakan orang Aceh terhadap Belanda itu awalnya adalah spirit keagamaan dengan filosofi Poh Cafe atau Perang Sabil. Kemudian agama dijadikan sebagai sesuatu yang negatif. Akhirnya dinaikkanlah kebiasaan adat dalam masyarakat, dan ini yang kemudian menyebabkan orang Aceh lupa pada adat mukuta alam atau kanun al-asyih atau istilah lainnya ma baina as-salatin. Jadi itu saya rasa penjelasan singkat tentang kenapa kemudian ada salah penafsiran tentang pemanaan adat dalam masyarakat di Indonesia atau di dunia Melayu hari ini, sehingga orang Aceh hari ini tidak lagi tahu duduk perkara di mana yang disebut dengan adat, mana yang disebut dengan kanun, mana yang disebut dengan resam, dan berbagai istilah lainnya. Uniknya di Aceh, kanun yang awalnya merupakan kebiasaan keluarga diraja dipakai oleh DPRA sebagai produk hukum mereka. Kemudian resam yang merupakan kebiasaan masyarakat dari kata bahasa Rasmon dipakai istilah tersebut oleh lembaga yang memangku adat istiadat hari ini di Aceh. Nah, ini saya rasa salah satu jasa besar yang harus diluruskan terhadap karya Snok yang mengambil pendekatan dari Emile Durkheim, dan itu juga berpengaruh kepada nanti Malinowski di Papua terhadap bagaimana struktur kesadaran masyarakat Aceh yang diubah. Itu memang tidak ada tidak bisa dirasakan secara matematis, artinya satu sama dengan dua, tapi ada berbagai penjelasan. Dan saya tulis di sini, keilmuan Snok akan menggiring kita pada tren studi religi yang pada tahap tertentu akan mendekatkan diri kita pada pemahaman religi yang dipahami oleh Emile Durkheim, yang kemudian bisa juga ditemukan di dalam kajian Radcliffe Brown dan Malinowski. Itu saya rasa, sahabat, diskusi singkat kita tentang Snok Hogronya. Intinya perjelas pemahaman kita tentang konsep-konsep yang sudah dirubah oleh para ahli ilmu sosial dan humaniora. Jika tidak kita tahu akar masalahnya, maka kita hanya dua kemungkinannya. Apakah kita seperti kucing yang lari mengejar bola jika bola itu dilempar ke depannya, atau sebagai manusia ketika bola dilempar kita melihat siapa yang melempar kita dari belakang. Demikian para sahabat, akan kita lanjutkan lagi nanti studi tentang Acenologi. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.